Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Hari ini, sekali lagi kita akan mengulas tentang buku harian seorang istri. Saat sudah sampai di rumah, Dewa memberitahu Nana kalau dia sudah memiliki bukti. Dia menunjukkan kepada Nana rekaman kecelakaan Pak Arman yang dia dapat dari Roni. Mereka juga langsung pergi menuju tempat Lula untuk menjelaskan hal itu. Di tempat lain, Kevin mendapat sebuah paket dari seseorang. Paket itu merupakan sebuah ancaman. Dia sadar bahwa itu mungkin dari Roni, dan Kevin takut Roni sudah memberitahu Dewa soal kecelakaan itu. Dia menghubungi Tony untuk segera memantau Dewa dan Nana. Saat sedang berbicara, Tony melihat Dewa dan langsung mengikutinya. Sesampainya di rumah Lula, Dewa dan Nana menunjukkan rekaman itu. Lula pun percaya bahwa Dewa bukan penyebab kecelakaan Pak Arman. Mereka berpikir kalau mobil Pak Arman pasti sudah disabotase. Mereka langsung pergi mencari bukti lain melalui bangkai mobil Pak Arman. Dia menghubungi Fajar untuk menanyakan di mana mobil itu berada. Fajar tidak tahu mobil itu di mana, dan dia memberitahu bahwa mungkin warga sekitar yang mengurus bangkai mobil tersebut. Setelah menghubungi warga, Dewa tahu mobil Pak Arman sekarang berada di tempat pembuangan mobil dekat tempat kecelakaan. Kevin dan Tony yang dari tadi menguping langsung mengikuti Dewa dan mencoba mencegahnya. Dalam perjalanan Tony mengejar mobil Dewa, dia pun berhasil menghentikan Dewa dengan anak buahnya. Terjadi bentrok antara Dewa dan Tony. Nana yang mencoba membantu Dewa malah bisa ditahan oleh Tony dan Nana dibawa kabur. Di tempat lain, Tante Mer tidak sengaja melihat Lia yang masuk ke kantor notaris. Tante Mer ingat bahwa itu adalah notaris Pak Arman. Dia merasa curiga dan mencari tahu. Saat bertemu dengan notaris tersebut, dia tidak sempat bicara dan hanya bisa bicara dengan karyawannya saja. Tante Mer bertanya kenapa Lia masuk ke sana. Akhirnya karyawan itu memberitahu kalau Lia harus membayar uang 2 miliar. Mendengar itu, Tante Mer emosi dan menyuruh pihak notaris tidak mengejar Lia lagi dan dia yang akan membayar uang tersebut. Nana yang sedang dibawa kabur oleh Tony, akhirnya bisa terkejar oleh Dewa. Dewa berhasil merebut kembali Nana dari Tony dan langsung pergi menuju tempat pembuangan mobil. Di sana Kevin, Alia dan Friska sampai duluan dan mencari mobil Pak Arman. Akhirnya mereka menemukannya dan mereka membakar mobil itu untuk menghancurkan barang bukti. Dewa yang baru sampai dengan Lula dan Nana mulai mencari, tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. Saat dicek, ledakan itu berasal dari mobil Pak Arman, tapi sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka berusaha memadamkan mobil itu dan berhasil. Dewa langsung menghubungi Pasa untuk membantunya memeriksa sisa mobil Pak Arman. Saat sampai di sana, Pasa langsung memeriksa mobil itu. Dia mengetahui bahwa mobil itu telah disabotase. Pasa langsung menuju ke tempat Kevin karena dia curiga. Pasa dan teman-temannya langsung membawa Kevin secara paksa untuk diperiksa. Pasa yang berhasil membawa paksa Kevin dibuntuti oleh Alia dan Friska. Tapi mereka kehilangan jejak Roni yang kebetulan lewat melihat mobil Kevin. Roni pun menghadang mereka. Alia dan Friska emosi karena dihadang oleh Roni. Mereka langsung mendorong Roni sampai terjatuh. Mereka pun pergi. Roni yang terjatuh tidak sengaja menemukan sebuah cincin, dan dia sadar bahwa itu cincin milik Fajar. Bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-teman kalian.